Sahabat Trias Kredensial, salam jumpa lagi. Salam kredensial. Di tengah gempuran budaya asing ke dalam negeri ini, berbagai upaya dilakukan oleh berbagai kalangan untuk terus menghidup-hidupi dan merawat budaya nasional. Salah satu tokohnya adalah Bondan Nusantara, seorang budayawan, seorang pegiat budaya dari Yogyakarta yang menekuni kesenian ketoprak. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Bondan Nusantara yang sejak SMP sudah menjadi pemain ketoprak dan sekarang menjadi sutradara, penulis naskah dan lain sebagainya, pelatih ketoprak dan sebagainya. Hari ini Bondan Nusantara hadir di Kenari Guest House untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Trias Kredensial. Mari kita temui Bondan Nusantara. Mas, Mas, udah, apa kabar? Thank you ya, makasih datang ke sini. Iya. Masih sibuk sekali ya. Tahu ke sana kemari. Iya. Kontaknya pun lama. Hari santri katanya. Yuk ngobrol di sana, yuk. Baik yang ngobrol di sana. Nah, masuk sini. Itu lesian ya? Iya. Ya, kita lesian. Saya agak sulit nih duduknya kayak gini nih. Saya biasa duduk terus lah. Ya, saya nanti bisa kesebutan nih kayak gini. Ya. Beginilah Jogja Mas. Oh gitu ya? Iya. Jadi harus ini ya, apa? Duduk di bawah sila gitu ya. Sila. Ya. Setiap kali ingat sampian itu saya selalu ingat ketoprak, Mas. Dari dulu kenalan saya kan sampian kan bergerak di bidang ketoprak, perketoprakan ya, kesenian ketoprak. Nah, pertanyaan sebenarnya ketoprak itu dari mana sih asalnya, Pak? Banyak orang yang belum tahu, mungkin orang Jogja tahu, ya kan? Tapi kalau di daerah lain mungkin ketoprak di Jakarta dikira makanan nanti. Ya. Gimana Mas Bondan ceritanya ketoprak itu? Menurut penelitian Pak Sartono Kartodirjo, Sejarawan itu. sejarawan yang Oke. terkenal dari UGM, Ya betul. itu ketoprak berasal dari Klaten. Klaten? Justru Klaten? Iya. Oh. Sekumpulan petani merayakan panen, kemudian mereka menumbuk padi dengan lesung dan kemudian sambil bernyanyi atau nembang dalam bahasa Jawa. Iya. Akhirnya itu berkembang, dibawa ke Solo, dan di Solo dilarang. Oh, dilarang. Karena tahun 1910 itu sudah ada syarikat Islam di sana yang mulai mempersoalkan soal nasionalisme. Maka ketoprak kemudian ikut berperan dengan membuat pantun-pantun, syair-syair yang bernapaskan nasionalisme. Misalnya Brambang sak sendimo berjuang labu negoro. Oh. Itu dianggap berbahaya. Kemudian dikat. Berjuang untuk negara kan? Iya. Untuk bangsa dan negara. Pokoknya mulai membangkitkan nasionalisme itu. Dilarang di Solo dengan alasan oleh pemerintah Belanda. Oh iya. Alasannya adalah ini berbahaya gitu. Begitu dilarang, tahun 1925 ada rombongan ketoprak di Jogja, pindah ke Jogja dari Solo, main di situ di Pasar Dembangan. Sekarang ya di sebelah kota, sebelah timur kota ya? Ya, kota. Timur utara ya? Kota itu. Di situ ternyata masyarakat senang banget. Dan sejak itu ketoprak berkembang dari kampung ke kampung, kesenian rakyat itu. Dan diolah macam-macam, pakai gamelan, ceritanya juga cerita kerakyatan. Dan hebatnya Hamengkubuwono IX tidak mempersoalkan ketoprak, justru memberi ruang pada ketoprak untuk hidup. Jadi habis 9 itu ya berjasa buat teman-teman ketoprak sebenarnya. Karena kemudian setiap kampung ada perkumpulan ketoprak. Ceritanya ya tentang orang mencari kerja, ada orang yang kemudian berbuat tidak baik, akhirnya sadar dan sebagainya. Sampai kemudian berkembang lagi ceritanya tentang kerajaan-kerajaan. Nah, ceritanya berkembang, kostumnya juga berkembang. Jadilah kemudian kesenian ketoprak sampai sekarang ini yang sangat variatif bentuknya. Justru yang menarik itu ketoprak berangkat dari semangat nasionalisme perjuangan gitu ya. Kan, ya kan? Dari Klaten, di Solo, itu kan semangat perjuangan sebenarnya. Iya. Justru dari rakyat untuk ceritanya semangat perjuangan ya. Iya. Jadi itu sudah menjadi kesenian yang digunakan untuk sarana perjuangan. Betul. Iya, karena sejak tahun 1936 cerita ketoprak sudah berkembang sangat luas sampai pada cerita tentang Palagana Ambarawa, pertempuran Ambarawa. Terus kemudian ada pahlawan tak dikenal dan sebagainya. Yang isinya adalah perlawanan terhadap penjajah.
quote and quote, waktu itu kan masyarakat menganggap Belanda sebagai penjajah. Memang penjajah. Waktu itu. Nah, Ya. dan kemudian akhirnya berkembang menjadi seni hiburan karena beberapa seniman ketoprak kemudian mendirikan satu kelompok dan mereka bermain dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Penonton datang membeli tiket. Hidup dari situ. Dan kenapa hidup? Karena saat itu memang belum ada hiburan yang lain kecuali ketoprak. Untuk daerah Yogyakarta. Wayang adalah kesenian identik dengan keraton. Tapi ketoprak kan lebih berdesa-desa. Yang identik dengan keraton itu wayang kulit atau wayang orang? Wayang orang juga. Oh gitu. Karena di Jogja kan wayang orang Gagrak Jogja atau Gagrak Mataraman itu kan hanya dipentaskan di keraton. Versi Jogja. Versi Jogja. Kalau versi Solo Gaya Jogja. Iya. Gaya Jogja. Kalau versi Solo kan tidak begitu disukai dulu oleh masyarakat Jogja. Jadi batas budaya antara Jogja Solo waktu itu masih belum seperti sekarang. Sekarang sudah lebur menjadi satu, tidak tahu lagi mana yang Solo, mana yang Jogja. Karena saling menginspirasi. Iya. Kembali ke awal tadi, ketika mulai di Klaten, kan katakan tadi Klaten kan? Iya. Itu pakai lesung ya, jadi ketoprak lesung itu ya? Iya, lesung, kemudian tiprak. Tiprak itu alat pengusir burung pipit yang dari bambu kalau dipukul klak. Makanya jadi untuk numbuh padi lesungnya itu, kan dengan itu ya. Mas Bondan, kalau kita lihat perjalanan seperti itu, sekarang kan Mas Bondan kan giat untuk menghidup-hidupi kesenian ketoprak ini. Apakah memang ketoprak ini perlu dilestarikan? Kalau saya begini Mas Dias, harus tidak sekedar dilestarikan, tapi dikembangkan. Karena menurut saya setiap generasi itu punya hak kreasi dan punya hak membuat sejarah sendiri. Kalau ketoprak seperti dulu lagi kembali setback ke belakang, saya kira masyarakat sekarang sudah tidak bisa menerima. Nah, bagaimana masyarakat sekarang bisa menerima? Tentu ada inovasi-inovasi yang dilakukan, baik kostumnya, ceritanya, musiknya, bahkan perlengkapan panggungnya, gitu kan? Sehingga itu sesuai dengan zamannya. Tapi Mas Bondan, apakah Mas Bondan melihat bahwa ketoprak terancam eksistensinya, keberadaannya? Saya melihat seperti itu karena globalisme itu kan membawa akibat terputusnya hubungan antar personal, tergantikan oleh sistem yang memang presisi, WA, internet, kemudian industri televisi, itu kan semua industri yang presisi. Sementara masyarakat Jawa, Jogja, ini kan punya semacam akar budaya yang silaturahmi, perjumpaan. Nah, maka pada posisi inilah sebenarnya ketoprak menjadi penting untuk kembali menyambung silaturahmi antar pelaku maupun antar penggemar maupun antar pemerhati. Ada kaitannya nggak ini ya, melestarikan dan mengembangkan ketoprak tadi dengan misalnya membanjirnya budaya asing, ya kan? Oh banyak itu, entah dari banyak negara, dari Barat, dari Timur Tengah, dari Korea kan masuk ke sini semua. Sehingga budaya lokal, tradisional seperti ketoprak ini memang perlu dilestarikan supaya tidak hilang identitas bangsa itu. Iya. Kaitannya itu enggak? Iya, terkait dengan sana Mas Dias. Tapi saya kira lebih dari itu ya. Saya dengan teman-teman muda di Jogja ini kepingin supaya ketoprak ini tetap ada regenerasi. Nah, regenerasinya ya adalah kaum muda. Karena menurut saya kalau kita tidak masuk pada kaum muda dan ketoprak menjadi sebuah kesenian yang hanya dinikmati orang tua, maka kita akan habis. Tapi apakah kaum muda sekarang ini tertarik pada ketoprak? Ternyata iya. Pengalaman 3 tahun saya menjadi ketua tim pengembangan ketoprak yang ditunjuk oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ya. Itu ternyata sangat antusias mereka. Karena mereka juga anak-anak muda sekarang ini kan tidak punya ruang ekspresi. Ya tadi terdesak oleh budaya-budaya asing. Ya kan? Tidak punya ruang aktualisasi diri. Seakan-akan mereka hidup hanya berdasarkan sistem internet macam-macam itu. Tapi sebagai manusia mereka tentu butuh juga terlihat, butuh juga mendapatkan tepuk tangan, butuh juga mendapat pengakuan. Nah pada titik itulah saya melihat ada satu pintu masuk bagaimana mengumpulkan mereka-mereka yang merasa tidak punya ruang tadi untuk diberi ruang. Itu yang anak muda itu yang tertarik, anak-anak muda pedesaan atau juga kota? Kota dan desa Mas Trias. Iya. Kami tahun ini sudah punya 800 pelaku muda ketoprak. 800? Iya. Di seluruh DIY? DIY. Itu anak muda itu? Iya, anak muda semua.
Dari mulai SMA sampai perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi juga? Ada banyak perguruan tinggi. Iya. Nah, karena kami punya apa? Sebelum melakukan itu kami baca survei dulu. Anak muda sekarang itu seperti apa? Mereka jelas menguasai teknologi. Mereka jelas merasa lebih bahagia hidupnya karena apa-apa serba ada. Tapi mereka tidak punya ruang untuk bersama berkumpul kemudian menunjukkan ini loh aku, ini loh saya gitu. Iya. Kalau anak muda yang tertarik pada ketoprak itu, mereka senang pada cerita-cerita apa? Apakah cerita yang lalu, misalnya kerajaan-kerajaan atau cerita yang baru, Pak? Ini sejak awal kami menggarisbawahi pada anak muda itu. Kalian silakan bikin cerita, tapi harus berbeda dengan apa yang sudah pernah dilihat oleh penonton. Sehingga kemudian muncul tafsir-tafsir sejarah yang baru, yang kemudian ini membawa warna baru juga. Contoh misalnya begini Mas Dias, dulu dalam ketoprak itu selalu yang namanya Ki Ageng Mangir yang dianggap pemberontak oleh Panembahan Senopati, matinya dibenturkan di kepala di atas batu. Ceritanya seperti itu ya? Sekarang tidak. Jadi mereka justru yang datang ke Mataram bukan Mangir, tapi Baru Klinting, kakaknya Mangir misalnya gitu. Jadi Mangir hilang, entah kemana. Banyak tafsir baru. Candi Prambanan tidak dibangun dalam semalam. Tapi bagaimana kemudian tidak oleh Bandung Bondowoso. Tapi Bandung Bondowoso memerintahkan rakyat Prambanan membuat Candi Prambanan. Kenapa dibikin begitu? Ada tafsir baru, Mas. Sangat tidak mungkin anak muda sekarang itu begitu saja percaya dengan mistik, percaya dengan yang irasional. Harus dibuat rasional itu. Rasionalitas anak muda sekarang sangat bagus menurut saya. Anak-anak muda tertarik nggak dengan misalnya cerita-cerita kayak sampai Intai atau lain sebagainya itu kemudian dimaknai dengan kondisi sekarang gitu? Memang itu tugas mereka. Itu ya? Jadi yang kita tekankan pada mereka itu. Jadi disesuaikan dengan kondisi zaman. Kondisi zaman dan mereka diminta mencari referensi. Kalau dulu kan kita dari ketoprak itu asal hafal cerita ya. Betul. Sudah jadi kita dari. Sekarang tidak lagi boleh seperti itu. Saya tekankan pada anak muda, kalian harus punya referensi. Hari Penangsang yang tadinya mati ditombak karena naik kuda, sekarang tidak lagi. Dia sedang bersanggama dengan seorang perempuan dan kemudian dibunuh oleh Sutawijaya. Tapi apakah itu tidak ditentang oleh kelompok-kelompok atau orang? Sejarahnya nggak kayak gitu kan? Itulah tugas kami, Mas Dias. Bagaimana kemudian menjelaskan babat legenda secara akal sehat, asal tidak mengubah fakta sejarahnya. Kalau di Ponorogo ya perangnya tentu 1825 sampai 1830 pasti. Gitu. Tapi kalau untuk tafsir soal logika cerita kita bebaskan. Gitu. Justru kita minta untuk mencari referensi-referensi baru. Jadi sekarang ini anak-anak muda itu mereka bikin cerita sendiri. Iya. Tidak lagi dari Mas Bondan. Tidak lagi dari saya. Tidak lagi dari Mas Bondan. Iya. Bondan hanya mensutradarai aja. Iya. Naskah dari mereka. Dari mereka. Kadang-kadang saya minta dari, kadang-kadang mereka juga saya serahin untuk jadi sutradara. Mas Bondan supervisi aja. Supervisi aja. Melihat yang penting bagi saya adalah gini Mas ya. Tidak meninggalkan etika dan estetika Jawa. Nah, saya mau masuk itu. Dengan ini ya, ketoprak itu kan bisa menjadi sarana media atau media potensi melestarikan, ya kan? Budaya Adiluhung, nilai Adiluhung, ya kan? Bisa kan itu kan? Dengan anak muda kayak gitu juga. Iya harus begitu. Tapi keadiluhungan itu tentu dalam perspektif zaman yang berbeda. Nah, misalnya apa itu? Misalnya gini. Dulu kan kalau kita baca cerita babat itu selalu raja tidak pernah bersalah misalnya. Betul. King can do no wrong kalau gitu. Sekarang tidak lagi. Ada cerita yang raja memang bersalah. Kalau kita bicara seperti itu misalnya ambil contoh Amangkurat Agung, Amangkurat I. Itu kan raja yang mohon maaf ya arogan, kejam dan sebagainya. Ya harus faktanya seperti itu. Tentu cara pengungkapannya yang tidak boleh kemudian melanggar etika dan estetika. Jadi bagaimana kemudian tafsir-tafsir baru tentang sejarah itu muncul dari anak-anak muda. Gitu ya. Nah itu. Jadi mereka beri kebebasan ya untuk nafsir sejarah. Ya. Untuk nafsir sejarah dan dalam rangka membuat skenario baru, dengan tafsiran sejarah yang baru disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Betul, ya harus begitu. Tetapi ya tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadiluhungan budaya Jawa. Karena ini memang tradisi budaya Jawa, kesenian Jawa kan. Ya. Nah, itu harus tetap
dipegang teguh kan gitu kan. Itu saja pegangannya Nah. sebenarnya. Ya. Jadi- Bisa sambil minum ini Mas? Oh iya, Aduh, ini silakan. Wah, apa gitu? sudah diisi. Ya, kalau ada itu Mas. Gula batu. Gula batu, Wah, ya. ini nas gede namanya. Iya. Nah, kami juga tidak mengira kalau kemudian bahwa anak-anak muda itu ternyata masih senang juga. Tapi ada juga yang saya dapatkan dari pengalaman itu adalah seperti ungkapan yang sering kita dengar, bahwa burung yang bulunya sama pasti cenderung berkumpul. Iya. Maka ketika anak muda dikumpulkan, maka yang datang adalah anak muda. Jadi kami menganggap bahwa ini ya kalau staf di perang Sun Tzu kan nyalakan sebatang lilin maka serangga akan datang gitu kan. Ya. Tapi kan mati. Kalau saya enggak sebarkan Oh, jadi sekali lagi jadi anak perguruan tinggi, Iya. mahasiswa juga tertarik pada tertarik pada ketoprak. itu, ada dari UNY, dari ISI terutama, dari ISI, UGM ya? juga ada Eh, gitu. Apa alasan mereka apa, Mas? Selain tadi dikatakan sebagai ruang ekspresi, tapi apakah mereka juga punya alasan tertentu? Punya Mas. Kalau dulu, tadi Mas Burhan sampai kalau dulu itu menjadi sarana pada awal ketoprak lahir itu sarana untuk perjuangan, membangkitkan nasionalisme Ya. pada waktu itu. Nah sekarang bagaimana ini? Memang ada perubahan mendasar yang belum Ya. kita capai adalah mereka masih sekedar rasa ingin tahu dan senang Ya, ketika berkumpul dengan teman-teman yang lain. Sesuai dengan definisi survei bahwa anak muda itu senang berkumpul tapi tidak militan. Itu tidak bisa. Seperti kami dulu misalnya menekuni sesuatu ya sampai berdarah-darah dalam tanda kutip. Ya. Sekarang ya ada unsur senangnya, tapi kami punya optimisme juga bahwa ada teori semacam tepung serawung dunung itu berlaku ketika mereka sudah kenal dan ketika mereka bergaul, maka mereka akan paham apa fungsi ketoprak. Dan sekarang sudah mulai muncul 1-2 kritik sosial misalnya gitu. Jadi Mas Bondan punya semacam keyakinan atau keyakinan mungkin bahwa nggak akan mati, Enggak, tidak akan, saya yakin sekali. terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Iya, yakin sekali saya. Jadi, apakah Mas Bondan sekarang sudah melihat bahwa ada anak-anak muda yang inilah nanti calon-calon misalnya sutradara, calon-calon penulis skenario, calon-calon sudah melihat ya saya Sudah melihat dan itu jumlahnya cukup banyak. Oke. Mereka yang lebih intens, istilah kami lebih militan. Kalau dibaca track recordnya itu Ya. track bagus. Gitu. Bagus. Maka ketika track record seorang anak muda yang bagus itu kita beri kesempatan dari pemain menjadi sutradara, dari sutradara menjadi penulis naskah. Apakah misalnya mahasiswa misalnya ya, apakah yang tertarik main ketoprak itu hanya mahasiswa dari Jawa, Ya. terutama Yogyakarta atau juga daerah lain? Daerah lain belum Mas, Belum ya? belum karena mungkin keterbatasan bahasa. Bahasa ya? Keterbatasan bahasa dan yang kedua mungkin juga ini kan kita ini lebih sulit untuk mengumpulkan kekitaan. Pasti yang muncul adalah Ke kami ya, atau mereka gitu ya, kan. ya. Ini butuh perjuangan yang panjang. Meskipun demikian, saya juga sudah sangat senang ketika kemudian ternyata teman-teman muda yang berkumpul itu dari berbagai macam agama. Oh, menarik itu, Mas. Gitu. Ya. Jadi itu jadi sarana untuk kehidupan bersama yang toleransi di situ ya. Iya. Jadi saya dan teman-teman itu memang sudah ketika berkumpul membuat sesuatu yang namanya ketoprak. Ini soal status sosial tersingkirkan perbedaannya. Soal agama tersingkirkan. Soal kesenian itu tidak beragama kok ya. Ya kan? Sama kan, kadang kan lagu kan ya balik semua orang kan. Semua nggak bisa ini lagu ini loh nggak bisa. Di ketoprak ini kan nggak bisa juga ya. Nggak punya jenis kelaminnya jenis agamanya gitu ya. Ya itu yang menarik. Jadi ketika mereka kumpul ya sudah ini semua teman semua dan saling berbagi gitu. Bagus. Berbagi dan perbedaan-perbedaan itu hilang sama sekali. Maka kemudian sebenarnya kalau ngomong Pancasila lagi sebenarnya teman-teman muda ini juga sudah Pancasila. Nah itu main ketoprak itu kan di situ kan ada persaudaraan kan. Dengan saling tenggang rasa persaudaraan kan Pancasila di situ ya. Ngomong-ngomong itu pemerintah misalnya Yogyakarta misalnya ini kan di Jogja. Iya. Itu berikan perhatian ya Mas tentang begini. Memang sebenarnya itu dari Sultan ya, dari Sultan kemudian di backup oleh Dinas Kebudayaan. Nah, kami di TPK Tim Pengembangan sebagai pendamping anak-anak muda ini, organisator gitu, organisator. Kami bagaimana mengumpulkan anak muda, kemudian membagi-bagi kelompok untuk secara bergiliran tampil gitu kan.
kemudian juga melihat potensi mereka, kemudian mencatat mereka, membuat buku laporan dan sebagainya. Sehingga memang pemerintah DIY menurut saya sangat perhatian pada ini. Bahkan model yang dikerjakan tim pengembangan petani mau digunakan untuk nanti untuk tari pengembangan. Ada dana nggak? Ada dana? Ada dana. Ya, dananya tidak begitu banyak. Jadi honor pemain itu sudah ada aturannya SPJ. SPJ itu ya 400.000 dipotong pajak. Dan itu transparansi itu kami buka sejak awal karena kami ingin anak-anak muda itu tidak merasa quote-unquote dipotong, ditipu dan sebagainya. Transparansi ternyata menjadi unsur penting anak muda itu bisa berkumpul dan gembira bersama. Sekarang modelnya kan tidak ada lagi ketoprak tobong kayak dulu ya, yang di suatu tempat di lapangan dia dibangun gedung darurat itu bisa sebulan, bisa 2 bulan, tidak ada lagi kayak gitu. Tidak ada lagi karena ongkos produksi pementasan itu jauh lebih banyak sekarang dibanding tempo dulu. Dulu kan tanah kas desa itu boleh dipakai, kemudian misinya ya semampunya gitu kan, menurut pendapatannya berapa. Sekarang kan semua harus disewa dengan angka, semua dirumuskan dengan angka. Jadi biayanya tinggi. Pajak berapa? Wah tinggi banget mas, nggak mungkin jalan. Dan sekarang ini yang Mas William latih dan kawan-kawan anak muda itu di mana pentasnya pada apa? Gini, macam-macam. Ada juga di gedung Taman Budaya Konjero itu. Semua biaya sewa, biaya macam-macam ditanggung oleh pemerintah. Juga ada kadang di studio milik teman-teman seniman di Banjarmili punya Mas Miroto, kemudian di Gunung Kidul, di Bantul, di Kulon Progo. Biar dana keistimewaan itu juga diterima oleh masyarakat yang lain, tidak kembali ke pemerintah. Sehingga kami memang mempunyai aturan bahwa harus bergilir. Kalau Mas Bondan katakan misalnya dengan banyaknya anak muda itu apa? Artinya apa bagi Mas Bondan itu? Bagi saya Mas, saya hanya gini, keinginan agar yang pertama, keinginan bahwa ketoprak tidak akan mati itu saya yakin akan bisa berhasil. Satu itu. Yang kedua, saya punya gambaran dan punya kemudian mereka juga dengan kebersamaan tadi lebih punya sikap toleran terhadap teman-teman yang lain. Kemudian yang ketiga, mereka juga sudah bisa mulai belajar bagaimana sebenarnya kebersamaan itu adalah bagian yang penting dari kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Nah, kalau soal ketopraknya itu hanya sebagai alat untuk untuk mengumpulkan saja. Apalagi jam sekarang ini ya, yang ngutak-ngutak itu ya. Iya, gitu. Jadi bisa sarana untuk bertemu, berkumpul, bersosialisasi, ya bermasyarakat di situ ya. Iya, karena kalau ketoprak sendiri kan terserah mereka mau dibikin seperti apa. Tapi dengan mereka sudah terbiasa bersama-sama, keberagaman ada, mereka tidak mungkin akan membuat cerita yang menjatuhkan pihak lain. Karena setiap harinya mereka ketemu dengan pihak lain tadi. Gitu loh. Jadi mendidik, kalau dalam bahasa saya mungkin ya, ini pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter langsung di lapangan. Tidak melalui teori akademis. Tapi implementasinya ada di lapangan dan teorinya didapat dari lapangan. Ya ini kalau sekarang balik lagi pertanyaan saya tadi sudah saya singgung sebenarnya. Ini hidup di wilayah DIY saja atau juga merambah ke wilayah Jawa Tengah atau apa ketoprak ini? Dalam 2 tahun belakangan ini saya diminta ke Purworejo juga untuk bagaimana modul di sini diterapkan di Purworejo. Belum lama ini, belum ada sebulan, saya diminta ke Pati Jawa Tengah karena di sana juga banyak potensi. Saya diminta untuk mendampingi teman-teman di Pati sana. Jadi saya bergerak pelan-pelan dari Jogja, kemudian ke Purworejo, ke Pati, kemudian Magelang, daerah seputar ini, dan Klaten tentu saja karena Klaten juga dekat dengan Jogja. Jadi bagaimana menyebarkan virus kebersamaan, keberagaman ini ke daerah-daerah yang bisa saya terjangkau. Tapi kalau daerah yang terlalu jauh ya saya repot juga. Maksud saya selain Mas Bondan, misalnya ada nggak daerah lain yang menghidupi itu ketoprak itu di? Iya, baru di Pati sebenarnya. Pati ya. Pati baru ada usaha. Semarang nggak ada. Semarang belum ada. Pati ada. Pada dulu kan ketoprak itu kan misalnya ada situ Bondo yang
Yang pakai topeng itu kemana-mana itu sebenarnya. Iya kan, Sempat mati berarti. persoalannya kan mereka tidak membuat regenerasi Mas ya. Oke. Jadi ketoprak tobong, sekelompok ketoprak tobong itu Jadi ada datang ke situ main terus pergi gitu aja ya. bisa saja. Oke. Jadi bagaimana tidak melakukan apa ya, kalau dalam bahasa yang orde baru ya pembinaan gitu ya. Pembinaan atau kalau saya sih enggak memberi ruang gitu. Menyediakan ruang untuk teman-teman yang muda supaya bisa ikut terlibat. Kalau Mas Bondan kenapa tertarik main ketoprak? Sebenarnya terpaksa saja, tidak ada pilihan lain. Terpaksa. Enggak. Maunya ya nggak jadi ketoprak, tapi ternyata panggilannya di situ. Dan Kan nyaris panjang udah dari SMP itu udah main ketoprak sampai sekarang. ya kepepet Mas. Ya. Karena soal ekonomi saya kan juga tidak, bapak ibu saya juga tidak, bukan orang yang mampu loh. Tapi ada perusahaan-perusahaan lain juga sehingga ya karena saya bisanya cuma itu ya sudah itu saya tekuni. Kalau soal rezeki kan ada yang ngatur sendiri. Tapi kan ditempuh dengan sepenuh hati gitu kan. Iyalah. Iya. Begitu. Ini kan biasanya kan kalau ada pilkada, ada pemilu nanti 2024 ada pemilu. Kadang-kadang dipakai nggak itu untuk sarana partai-partai politik untuk kampanye, dijadikan media kampanye dan mungkin nggak kayak gitu. Oh, sangat mungkin Mas. Tapi kami selalu menyerahkan semuanya pada individu masing-masing. Kami tidak membuat semacam aturan harus ikut C atau harus ikut C B. Karena di tempat kami ini macam-macam. Nanti malah bubar. Jadi kalau saya mau ikut ke partai A ya silakan, ikut di sana ya silakan. Tapi ketika kita kumpul di sini, kita menjadi teman lagi. Itu memang pendidikan demokrasinya juga harus jalan di sana. Bagaimana tadi saling menghargai tadi. Oke. Karena ada misal sebuah grup ketoprak terus dipakai untuk partai tertentu, itu sangat mungkin ya? Sangat mungkin. Biasanya juga ada, sampai gitu sekarang ya? juga ada. Oh, gitu. Tapi tidak atas nama tim pengembangan ketoprak. Kalau kami di tim pengembangan ketoprak harus netral karena ini dibiayai oleh dana keistimewaan dan kami tidak boleh berpartai. Oh gitu? Iya. Oh ini khusus untuk ya, kecuali ketoprak-ketoprak yang punya kelompok-kelompok tertentu silahkan. Iya, biasanya mereka juga digunakan. Dan mereka biasanya digunakan di desa-desa. Karena di desa ini kan sumber informasinya terbatas daripada sehingga rombongan ketoprak itu diminta datang ke desa, main di sana dan kemudian ya sebenarnya mewakili wajah partai lah gitu. Itu ya banyak juga yang begitu. Seperti juga dalang sama juga. Dalang juga ada yang dipakai si partai A, partai B dan partai C. Itu kan tergantung masing-masing individunya. Sah-sah saja ya. Sah-sah saja, silakan saja. Kayak artis-artis ya, lagu-lagu pop atau penyanyi itu biasa saja ya. Biasa saja. Jadi sebagai sesama pelaku muda ketoprak atau sama pelaku ketoprak, ya harus bisa membedakan ini kepentingan individu dan ini kepentingan bersama. Ketika mereka meskipun ikut, ada juga anak-anak yang GBK juga ada yang ikut, anak-anak PDI juga ada yang ikut, bahkan anak-anak Golkar juga ikut, anak-anak putra dari orang-orang PAN juga ikut. Di sini kami tidak membedakan itu. Yang penting bagi kami adalah kalian bersama-sama membuat sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. Berkesenian. Kesenian kan nggak ada jenis kelaminnya. Dan tidak ada partainya. Nggak ada partainya. Jadi itu. Jadi sekali lagi Mas Bondan punya optimisme ya, dan optimistis bahwa ketoprak nggak akan mati. Iya, satu itu. Yang kedua gini Mas, generasi muda itu jangan hanya nerimo menjadi pewaris, tapi harus mewariskan sesuatu pada anak cucu. Kalau dia cuma jadi pewaris, ya sudah, warisannya itu terus kan. Tapi harus ada keinginan kuat untuk aku juga pengen mewariskan. Apa mewariskan? Ya mungkin cerita yang baru, mungkin cara penampilan ketoprak yang baru, mungkin cara musik pengiring yang baru, mungkin cara sajian yang baru, sehingga kemudian itu diharapkan menjadi warisan yang berikutnya. Gitu. Ya. Tapi tetap pedomannya tadi etika dan estetika Jawa. Etika Jawa. Iya. Dan tidak mungkin Mas Rias ketoprak itu ingin kembali ke masa lalu. Nggak mungkin karena dunia sudah berubah. Sudah the world is bright. Saya baca bukunya rata ya. Rata ya sudah. Ya kita hanya harus tinggal mengisi ruang-ruang kosongnya saja. Tidak perlu punya ambisi, tidak perlu punya niatan bahwa ini akan menjadi satu-satunya kesenian Jogja yang terkenal di seluruh dunia kayak K-pop, nggak usah.
Karena di kita sendiri Indonesia ini banyak sekali keseniannya. Saya tuh justru mikirnya gini, dengan masuknya budaya asing begitu banyak tadi saya sampaikan, entah di Barat, entah Timur Tengah, entah K-pop dan sebagainya, jangan-jangan ya kan yang namanya budaya tradisional, kesenian tradisional itu terus dilupakan orang begitu saja, ya. Kan sementara itu kan tetap harus dipertahankan, Betul. gitu kan, identitas bangsa ya kan harus dipertahankan. Iya. Makanya saya itu salah satunya lain ketoprak itu. Ketoprak. Dan menurut penjelasan Mas Bondan itu saya senang mendengar bahwa ternyata anak muda juga tertarik. Iya. Meskipun bukan juga tertarik dengan K-pop, dengan budaya Barat dan sebagainya, itu tetap ada yang tertarik pada ketoprak. Pasti karena kemudian tontonan mereka juga akhir-akhir ini kan drakor. Ya. Nggak perlu dilarang gitu ya sudah. Tapi ketika kamu main ketoprak, kamu harus paham bahwa ini kesenian Jawa. Ada nggak yang ngambil cerita dari Korea gitu? Kemarin ada, jadi bukan semacam drakor ya, bukan murid drakor tapi alur cerita drakor gitu. Iya. Dengan pergantian nama tokoh, dengan pergantian macam-macam itu. Sehingga ya sebenarnya itulah kebebasan anak muda sekarang untuk penafsir. Bahkan ada juga yang nonton film Troy misalnya yang Brad Pitt, kemudian mereka membuat alat perang sama dengan Troy gitu. Biarkan saja seperti itu. Kita tidak boleh menolak kehadiran seni budaya asing, tetapi ketika masuk dalam wilayah ketoprak disesuaikan dengan nuansa Jawanya itu. Terima kasih sekali Mas Bondan telah meluangkan waktu untuk ngobrol di Trias Kredensia pada kali ini. Ya, moga-moga makin banyak orang yang tertarik pada ketoprak ya, dan ini kesenian salah satu kesenian tradisional yang memang harus dipertahankan, dipelihara dan dikembangkan. Tadi bisa istilah Mas Bondan, tidak hanya dilestarikan, tapi dikembangkan, ya kan? Sehingga Mas Bondan memberikan kebebasan semua untuk entah itu ceritanya, entah itu gayanya dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih sekali Mas Bondan atas obrolan kita pada sore hari ini. Sahabat Trias Kredensia, terima kasih banyak telah setia mengikuti perbincangan kami, perbincangan Trias Kredensia dengan Bondan Nusantara yang mencurahkan hidupnya untuk mempertahankan dan memelihara dan terus mengembangkan budaya ketoprak yang makin lama kalau dibiarkan saja akan tergerus oleh perkembangan zaman. Sekali lagi, terima kasih banyak. Salam Kredensia dan tetap kredensial.